Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insya Allah umur yang berkah, dan alhamdulillah bisa berjumpa kembali, bisa silaturahmi di hadapan sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo membaca sholawat sama-sama ya, supaya sama-sama mendapatkan yaitu keberkahan dari membaca sholawat. Ayo membaca sholawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini namanya adalah sholawat Jibril ya, yang sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Namanya adalah sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya, selamat berjumpa kembali ya. Semoga kita membaca sholawat bersama-sama tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat besok. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah itu adalah tidak cukup hanya saya cinta kepada Rasulullah. Dibuktikan dengan membaca sholawat dan melaksanakan seluruh. Ya, dengan upaya melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kita yaitu menjadi umatnya yang tercinta, yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendukung channel ini ya. Channel dakwah khususnya adalah mengenai sholawat. Maka kepada sahabat-sahabat semuanya, sedulur-sedulur semua yang mendukung dengan like, komen, dan subscribe, ya saya yakin dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang yang mendakwahkan agama. Ya, karena ini mendakwahkan, mensiarkan yaitu mengenai fadilah, berkah dan keajaiban membaca sholawat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sahabat-sahabat semua tadi ya sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya. Yang masih punya tanggungan semoga Allah Subhanahu wa taala melunasinya. Ya, kemudian semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Video kali ini akan menyampaikan, akan membagikan ya, akan nge-share yaitu mengenai seseorang yang berkah membaca sholawat Jibril, gajinya naik itu adalah puluhan juta. Yaitu kisah keajaiban sholawat Jibril. Orang yang mendawamkan sholawat Jibril terus menerus, tahunya gajinya itu naik sampai
puluhan juta. Kayak apa ya kisah selanjutnya? Sebelumnya saya tambah juga kepada kawan-kawan, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun apapun. Ya, jangan sempat seperti ini. Masa hutang saya masih kok disuruh bersyukur? Ya, hutang itu adalah, ya kita harus meyakini bahwa hutang itu adalah merupakan ujian. Ya, lunas. Ya, itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti saudara-saudara, kawan-kawan kita itu akan naik, akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya semua yang ada di dunia ini karena izin Allah. Maka percayalah Allah memberikan beban kepada sahabat-sahabat semua itu sesuai dengan kemampuan. Tidak akan Allah itu memberikan beban, ya, memberikan cobaan yang tidak mampu. Itu ada di dalam Al-Quran dan kita harus yakin bahwa hutang yang kita hadapi ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kuat, ya tetap kuat karena itu memang Allah berikan sesuai dengan kemampuan. Nah, maka tetap bersyukur, ya, alhamdulillah kita sehat walafiat, kita bisa berjalan, kita masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga masih diberikan kesempatan untuk mengabdi. Nah, ya, mengabdi kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita semua ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk mencari bekal, untuk berikan kebaikan-kebaikan, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Soal yang tadi ujian, itu adalah merupakan ujian. Karena tidak ada hidup ini yang tidak punya ujian, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya selesai. Ya, selesai utangnya itu selesai, ya tinggal tunggu kapan, ya, kapan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah, ya, yang pengamal sholawat yang saya tadi malam di WA oleh kawan, ya, ada ini tapi nggak saya sebutkan. Dia itu akan membeli paket internet, yang dia mau membeli paket internet, tetapi dia agak jauh dengan konter, kemudian uangnya belum cukup, ya, belum bisa terbeli, ya, sudah sampai 2 malam. Dan kemudian dia itu tetap buka-buka HP, ya. Kalau sekarang itu kan orang memang HP, ya, di mana-mana, karena HP itu kalau yang bisa memanfaatkan sumber dari segalanya, sumber informasi, sumber ilmu, ya. Itu jadi HP ini penting sekali. Jadi dia dalam membuka-buka HP, taunya dia adalah di WiFi, ya, kan ada WiFi dengan paket, ya, disentuh di layar yang WiFi. Alhamdulillah, katanya tidak disangka-sangka, dia masukkan password, dia apa saja passwordnya, taunya masuk. Subhanallah, sampai sekarang, ya, tadi malam itu 2 kali 3 kali ada itu SMS kepada saya. Subhanallah, itu adalah dapat WiFi, entah dari mana dapatnya, ya, itu memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar, ya. Itu merupakan keajaiban yang pertama, keberkahan membaca sholawat. Ya, saudara kita yang kirim informasi itu, yang memberikan testimoni itu, memang dia ahli membaca sholawat, yaitu sholawat Jibril. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, yaitu ada saudara yang, nah, ini tidak disebutkan namanya, yaitu kata Al-Fatih itu adalah kawan jamaah. Dia adalah gajinya itu 2 juta. Dia kerja, gaji pokoknya itu 2 juta. Ya, namanya gaji 2 juta. Kemudian dia tetap mendawamkan sholawat Jibril terus mendawamkan. Dan dia yakin bahwa rezeki itu sudah ada.
Nah, rezeki itu yang namanya rezeki ya, apa itu jodoh, rezeki, kemudian apa itu ajal, itu adalah apa itu rahasia Allah. Nah, ya jodoh, rezeki, apa itu mati atau ajal itu adalah tidak diketahui. Rezeki kita manusia ini hanya karena belum tahu ya. Sebetulnya rezeki itu waktu kita belum lahir. Kalau istilah agamanya itu di Lauhil Mahfuz sana, kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rezekinya begini, ini besok matinya di sini, ini besok jodohnya ini itu sudah ada di zaman azali sana. Tetapi karena kita itu belum tahu ya, kita adalah diwajibkan untuk usaha. Jalan rezeki itu ya menurut agama yang pertama adalah jalannya usaha. Maka usaha yang betul-betul menjemput rezeki, karena kita tidak tahu rezeki kita itu di mana. Nah, maka kita diwajibkan usaha. Kemudian ada jalan selain jalan usaha, jalan silaturahmi. Kemudian ada juga ya jalan birrul walidaini. Kemudian ada juga jalan takwa. Jalan takwa. Jadi keempatnya ini usaha, silaturahmi, birrul walidaini tidak ada masalah. Takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini kawan ini yang ahli sholawat ini sudah dilaksanakan semua. Kemudian dia gajinya tidak disangka-sangka, jalan rezekinya itu dari situ. Tidak tahu kita ini jalan rezekinya dari mana, tahunya dia jalan rezekinya itu lewat dia membuat YouTube. Dia YouTuber. Maka yang gaji pokoknya itu adalah 2 juta gaji pokok dia bekerja, dan setelah jadi YouTuber gajinya itu 8 sampai 9 juta, subhanallah. Nah, itu tidak disangka-sangka ya, tidak 8 sampai 9 juta, maka gajinya jadi 10 sampai 11 juta, subhanallah. Ya, maka kita manusia ini tidak tahu dari mana asalnya, dan kawan ini adalah selalu melaksanakan kewajibannya, yang menjaga sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat qobliyah dan ba'diyah, ditambah sholat sunat, kemudian apa itu membaca sholawat. Ya, sehari semalam dia membaca sholawat itu adalah 1000. Yaitu salawat Jibril yang berbunyi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tahunya jalan rezekinya adalah lewat jadi YouTuber, subhanallah. Ya, itu kita tidak tahu ya. Kemudian orang-orang yang bertakwa ya, tadi jalan rezekinya itu kan ada usaha, dia sudah usaha membuat konten. Nah, kemudian dia juga sering silaturahmi, baik lewat media massa maupun lewat langsung datang ya, silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu akan mempermudah rezeki, memperpanjang umurnya, sehat ya. Kemudian birrul walidain, dia juga tidak ada masalah dengan orang tuanya, selalu taat kepada orang tuanya, berbakti dengan orang tua, itu juga merupakan apa itu sumber rezeki. Ya, karena orang yang bermasalah silaturahmi, bermasalah dengan orang tuanya, itu rezekinya akan sulit. Sebetulnya rezeki itu adalah sudah ada, namun itu tidak bisa sampai kepada yang bersangkutan kalau bermasalah. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kemudian dia melaksanakan perintah Allah, sholat, menjaga sholat tepat waktu, berjamaah, dia sholat qobliyah ba'diyah dan sholat sunat yang lain, itu termasuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan apabila ada kesulitan, ya, itu dijanjikan Allah ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Kemudian apabila rezekinya, ya, rezeki itu tidak disangka-sangka dapatnya. Tidak dihitung-hitung dia itu dapat dari YouTube tadi sebanyak 9 sampai 8 sampai 9 juta. Tidak disangka-sangka. Yaitu adalah orang yang bertakwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terpenting ya, kita itu adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat. Maka dengan kisah ini kepada sahabat-sahabat semua, kepada sedulur-sedulur semua, tidak perlu diragukan ya, bahwa sholawat itu sudah berkali-kali tidak saya sampaikan merupakan perintah Allah. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah, tetapi yang diperintah orang-orang yang beriman. Ya, itu ya. Kemudian adalah di dalam hadis juga diterangkan, siapa yang membaca sholawat sampai 100 kali, ya, itu adalah pahalanya 70% diberikan besok di akhirat, kemudian 30% diberikan di dunia. Ya, kemudian di dalam hadis juga diterangkan, yaitu man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron. Siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, pasti Allah balas 10 rahmat. Subhanallah. Nah, kalau Habib Novel itu sampai menerangkan seperti ini ya, garis besarnya ya, dari guru kita itu, siapa yang membaca sholawat itu apapun saja selesai. Nah, apa saja urusannya adalah selesai dengan membaca sholawat. Subhanallah. Kemudian hadis Rasulullah ini saya bacakan terus ya, dikuatkan ya, menguatkan. Man asyarat, saya baca langsung hadisnya. Man asyarat ilaihi hajatuhu fal yufsir ilaihi minas sholat ya. Wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah sholawat. Subhanallah. Ini hadis dan Al-Quran sudah saya bacakan. Semoga kawan-kawan termotivasi ya. Itu ada saja ya, 2 kisah. Yang satu tadi adalah mendapatkan pulsa, yang baru tadi malam dia nelpon saya, tidak disangka-sangka mendapatkan jaringan wifi, padahal dia tidak menyambung dari wifi itu, dan dia itu hidupnya di desa. Kok ya ada juga wifi di sana, kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ya orang yang ahli sholawat juga. Dia ini adalah sarjana dan motivator dan penulis buku ya, tetapi dia adalah juga ahli sholawat. Alhamdulillah berkah sholawat gajinya yang 2 juta menjadi 10 juta lebih. Subhanallah. Semoga kita semuanya yang sudah bersolawat ya, Allah selalu mengijabah doanya dan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keajaiban seperti yang saya bacakan tadi. Nah, bagi kawan-kawan yang mau bertanya, mau silaturahmi, yang punya kisah-kisah, itu bisa dikirimkan lewat kolom komen atau lewat WA saya, dan juga yang mau masuk grup ya, dan juga yang mau membutuhkan air sholawat. Ya, ini tidak banyak saya terangkan ya, air sholawat ini ya, setiap saya sholawat berjamaah tetap kita buka dan menjadikan air sholawat. Bagi yang butuh, yang berobat kemana-mana belum sembuh, ya kirimkan alamat lengkap, insya Allah akan saya kirim ya, dengan mengembalikan ongkos paket ya, karena dipaketkan. Alhamdulillah sudah banyak yang dikirim dan sudah banyak yang terima kasih, sudah sembuh, ada yang juga stroke, sudah bisa berjalan sekarang.
Itu karena Allah, bukan karena air, yaitu karena Allah. Air itu hanya lantaran saja. Air itu adanya merupakan tawasul, ya, sama dengan apa itu membaca sholawat itu adalah merupakan tawasul. Dan saya ingatkan, membaca sholawat itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan, keajaiban itu adalah hak Allah. Ya, Allah adalah Maha Tahu. Doa kita, ya kalau namanya doa itu jangankan membaca sholawat, tidak membaca sholawat saja, berdoa minta uang, minta rezeki banyak itu boleh, ya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kasih, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sebutkan tadi bisa dikirim lewat WA 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah semua sahabat-sahabat yang doanya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.